wawancara kau Mas ya, main di YouTube untuk ranking tinggi di dunia sudah 1.500 untuk terima disiarkan di seluruh dunia. Ini secara yang ngomong tidak main-main. Karena kita membuka bahasa ini bahasa dunia punya. Dari matahari terbit sampai di matahari terbenam. Dan bukan omong Pulau Timor, omong 5 benua. Timur ini adalah pulau yang tertua di seluruh Indonesia, bahkan di benua Asia, dengan bukti-bukti yang ada. Karena kita masih memiliki parang buatan batu, kapak buatan dari batu, pisau buatan satu. Sedangkan kalau kita omong tentang barang-barang bukti peninggalan, itu sudah maksudnya manusia memisahkan perak, emas, kuningan, tembakau atau perunggu. Tetapi yang kita omong timur terbentuk, parangnya masih buatan dari batu. Bahwa sebelum Portugis masuk Indonesia, Liurai itu sudah ada memang. Yang Belanda datang baru merubah jadi Raja Wehali. Tapi sebenarnya itu Liurai Malakan Wehali. Yang memimpin pertama Pulau Timur nama Asa Aisorun. Kedua diganti oleh anaknya nama Asa Liurai. Setelah itu melanjutkan mereka dua itu, yang ketiga nama Beria Bau Wehali. Kuburannya terletak di Laran. Keempat Perebau Wehali, kuburannya masih utuh di Laran. Kelima Serambau Wehali. Keenam Asabau Wehali. Ketujuh Fatin Asatuan. Kedelapan Fatin Asanurak, itu anak dari Fatin Asatuan. Kesembilan Liurai ke-9 itu T. Serantuan atau bisa dikatakan Serandiak Melaka. Dia yang menerima tongkat Portugal itu dari Pastor Boerboe tahun 1538. Saya hanya tahu dokumen baru-baru Duta Besar Portugal datang di Budaran tanggal 9 sampai dengan 12 November tahun 2011. Tapi tulisan semua itu saya tidak bisa baca. Maka yang melanjutkan Serandiak Melaka atau T. Serantuan itu Raja ke-9 oleh anaknya nama Liurai Manek Mesak. Kuburan semua ada di Laran. Setelah itu habisnya Portugal, masuknya sama Belanda, dilanjutkan Liurai Manek Mesak itu oleh anaknya nama Nak Seran. Begitu 1862 Belanda masuk, Nak Seran menunjuk adiknya nama Nai Ulu Seran, maka yang diakui disebut oleh Belanda Nai Seran untuk melanjutkan menerima Belanda untuk mengatur di Pulau Timur ini. Mereka dua itu sama, satu di Raja Adat, satu untuk Raja Pemerintahan, mereka adik kakak kandung. Setelah itu Nai Seran mengatur wilayah secara pemerintahan. Nak Seran itu dia mengurapi semua raja-raja di Timor, Raja ke-11 sama-sama. Maka itu yang melanjutkan adat itu Raja Fatin Bawehali yang disebut Fatin Seran itu ke-12. Ke-13 Bau Seran yang menerima bendera pusaka dari Bapak Presiden pertama Soekarno di Atambua pada tanggal 5 Oktober tahun 1953. Bendera itu sekarang di mana, Pak? Bendera pusaka yang sementara ini ada di tangan saya di rumah adat Tepati Port Liurai di Wilaran, Desa Wilaran, Camat
Sampean Kabupaten Melaka. Ya. Masih disimpan rapi oleh keluarga. Yang kakak saya sendiri yang disimpan. Baik. Bapak Raja, ini kita kembali ke sejarah awal. Banyak opini yang berkembang di diskusi-diskusi orang Timur maupun di luar orang Timur, bahwa sesungguhnya di Timur ini pertama kali yang menciptakan peradaban dan melahirkan begitu banyak manusia yang tersebar hampir di seluruh dunia. Apakah itu benar dan apa jalan ceritanya? Itu benar sekali. Tetapi mereka hanya cerita bahwa dari timur, keberangkatan dari timur, pemindahan dari timur ke semua pulau, mereka tidak tahu. Sampai hari ini semua dosen-dosen belum mengajar semua murid di seluruh Indonesia, bahkan dunia, belum sampai itu. Karena itu kata kunci di Liurai Melakawali yang tahu. Maka saya katakan bahwa yang memindahkan orang-orang timur dari timur ke seluruh pulau itu, waktu itu kita belum ada pesawat, belum ada kapal, belum ada sampan, parang saja belum ada. Bagaimana dia bisa ke sana? Itu menurut nenek moyang saya sampaikan sebelum dia mati, dia sampaikan kepada saya bahwa yang memindahkan orang-orang timur itu orang-orang raksasa yang tinggi sekali itu yang pindahkan. Karena dia telapak kakinya masih di Pulau Timur, masih utuh, namanya Kampung Kecil. Telapak kaki orang raksasa itu di waktu itu, batu ini dia injak masih sama ke tanah basah. Itu dia memindahkan sebelum tahun 1. Yang kalau kita mau sebelum Masehi mau berapa puluh ribu tahun kita belum tahu, karena batu-batu di gunung dengan telapak kaki orang raksasa itu masih ada. Dan fakta sampai sekarang mau dilihat, datang kita bisa kunjungi, tapi ritualnya itu harus siapa saja harus beli memang babi bulu hitam, ekor tidak bisa dipotong, telinga pun utuh, karena itu paling sakral. Kalau orang bodoh melihatnya batu biasa, tapi telapak kaki orang raksasa yang kami masih membuktikan dan kami mengawasi sebagai situs bersejarah, itulah yang saya sampaikan. Memang benar sekali kalau mengatakan orang-orang yang pintar bahwa semua orang datangnya dari timur, Pulau Timur, memang benar. Maka memang keunikan Pulau Timur, Barat bisa bergabung dengan Indonesia, tapi hanya sepotong itu bisa memerdekakan sendiri karena kehebatan dan keunikan Pulau Timurnya di situ. Ya, Raja. Bapak Raja, saya tadi bilang ini sebaran manusia di dunia itu berasal dari timur. Orang raksasa itu ada nama dalam sebutan timur. Orang raksasa yang ada di Pulau Timur itu namanya, dia kalau nama timur itu namanya Luan Bobotorek. Karena disebut Luan, artinya dia memperluaskan. Luan itu artinya dia bisa melebarkan, memperluaskan. Dan dia dengan dia pun testa yang tajam ini bisa mengatur seluruh bumi memiliki manusia. Dan kalau manusia itu kalau masih itu dipindahkan laki-laki, tidak ada perempuan di dunia. Dan dia memindahkan laki-laki itu sampai sana, dia ketemu binatang apa yang merubah jadi manusia, itulah istri dia melahirkan. Dan itu tidak usah keliru, semua manusia asal dari. Tadi Bapak Raja menyebut mawas. Itu sering terjadi di kita, termasuk saya juga. Karena yang menjamin raja pertama Asa Asyurin ini itu mawas dengan musang. Karena dulu kita belum ada kebun, makan apa? Siapa yang pergi kerja untuk kita? Jadi banyak orang tidak paham ini karena dia baru tahu sejarah Pelangga. Sejarah-sejarah yang tertulis ini belum sampai 200 tahun, belum sampai 100 tahun. Hanya mereka
Ya namanya karangan meneliti. Jadi tidak bisa pasti 60% juga, tidak sampai 20% juga. Karena tidak ketemu orang yang pas. Pak Praja, sebagai Liurai, kira-kira di bawah kekuasaan Liurai dan bentukan-bentukan kerajaan-kerajaan kecil itu apa saja bisa dipetakan di Timor ini, kira-kira di bawah Liurai itu pembagian kekuasaannya kemana saja dan Sudah oleh ada. siapa? Jadi sebelum Belanda dan Portugis masuk, Liurai itu berkuasa sampai di Pulau Seram. Jadi Pulau Seram di sana nama Seram, Belanda datang tulisnya Serang, masuk di Timur sudah merdeka ini kita omong Seran, masuk di Timur Barat bagian tengah disebut Selan, bahasa Tawan. Setelah Belanda datang, dia untuk bisa melancarkan administrasi, maka di bagian Timur Barat Belanda membentuk 4 raja, itu yang munculnya kerajaan. Jadi Raja Belo yang disebut kerajaan Wehali itu, Raja Wehali itu, sedangkan Raja Luninope dia berada di Timur Tengah Selatan, merangkap beberapa kubu di situ. Kemudian membentuk lagi satu ada di Kupang, itu yang disebut Nisnone. Membentuk satu di Pailolok, Kalasito Ulin itu yang menjabat Raja Insana. Dia merasa masih kecil, maka dia mengangkat lagi 5 kaisar. Itu diangkat Belanda, menunjuk raja-raja atau menunjuk turunan raja. Itu yang Kaisar Wahali ada di Laran, Kaisar Nunggolo ada di Nunggolo, Kaisar Lelokama ada di Kapan, Kaisar Biboke ada di Manukui, Kaisar Bailake ada di Haumeni. Maka dibentuk Belanda merasa belum kuat saja, Belanda mengangkat lagi koordinator. Akhirnya di bagian Timur Tengah Selatan itu disebut Vetor. Vetor ini diangkat Belanda. Tapi dia ambil dari persetujuan raja-raja, diakui oleh masyarakat adat juga. Maka masuknya di tahun 63 suap raja itu dirubah pada camat, koordinator itu Saman Orde Baru tahun 66 dirubah pada Desa Gaya Baru. Tahun 66 ya? Tahun 66. Tahun 63 dirubah suap raja menjadi camat. Sedangkan NTT Bali baru gabung diri setelah kita terima Bandera Pusaka dari Bapak Bung Karno tahun 58. Pak Praja, di Timur ini ada cerita tentang perlawanan para panglima dan raja Timur terhadap Belanda maupun Portugis. Kira-kira siapa saja yang membangun perlawanan? Saat itu Sombaai yang membangun. Tapi Liurai dia diam saja. Karena Liurai sebagai orang tua, dia diam. Karena dulu Sombaai Panonaik Dorong itu panglima juga. Sama-sama perang dulu. Setelah mendapat lahan, ya hamba banyak itu menunjuk dia sebagai raja juga karena mau pergi di Wehali jauh. Jadi kita tinggal di Liurai itu, di Bularan. Semua itu tiap 3 tahun upetiknya kumpul di sana sama Portugis sama Belanda. Kumpul upeti ini berupa uang, kumpul juga manusia, kumpul jagung, kumpul pisang. 3 tahun 1 kali. Kali yang berdekatan di Melaka atau Buah 1 tahun 1 kali. Jadi saat pembentukan pemerintahan Belanda di Timor pada tahun 1917 di Nigi-Nigi, kakek saya datang untuk watas antara kerajaan Amanubang dan Melaka.
disahkan oleh Residen Asisten Timur dan daerahnya pada tahun 1918. Tulisannya ada, buku ada, omong bukan omong, saya tulis itu barangnya.